Halo gengs, ketemu lagi. Jangan lupa ya geng untuk selalu di komen, di like, kalau bisa juga tuh di subscribe ya, kalau bisa. Dan kali ini geng, aku akan membahas tentang sebuah perilaku manusia yang selalu is okay ada. Dan ini memang selalu ada sih di kliknya kehidupan. Semuanya tergantung kita, bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita membuat semuanya itu bisa menjadi nyaman, dan bagaimana semuanya tidak bisa menghancurkan. Dan ada bagian-bagian penting, mungkin ini bagi aku penting kali ya, sesuai dengan yang aku pikirkan tadi, ada bagian-bagian hal pemikiran yang mungkin akan bisa menghancurkan kehidupan kita loh geng. Kehidupan kita, kalau kita punya kehidupan yang benar-benar tidak sama rata, otomatis kita memikirkannya dengan cara slow dan kita tidak perlu untuk neko-neko. Dan pasti geng, ada pemikiran-pemikiran yang mungkin, dan ini sih menurut aku tuh salah banget, dan ini adalah pemicu untuk kehancuran kehidupan kita loh geng. Salah satunya tuh saat kita menatap dengan mata kita. Kita terkadang tidak sadar ada orang-orang, kalau kita perhatikan ya, terutama juga gak kita perhatikan pada diri kita, pada diri aku terutama, aku sering melihat, oh ya, aku nggak perlu untuk membanding-bandingkan tentang kehidupan aku dengan orang lain. Entah orang yang sudah aku kenal, ataupun baru aku kenal, ataupun orang yang pengen aku contoh, pengen aku lihat. Jadi kita nggak perlu untuk membanding-bandingkan dalam segala hal apapun geng. Dan kenyataannya sering terjadi kalau kita selalu suka membandingkan tentang hidup kita kepada orang lain, ataupun orang yang kita kenal dalam hal yang namanya keuangan, kekayaan. Itu yang sering kita banding-bandingkan ya geng. Dalam meniti hidup, kita punya berbagai macam. Dalam kehidupan itu ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang sedang, ada yang bisa bersyukur, ada yang tidak, ya toh. Jadi di sini posisi kita tidak sama dengan orang lain, dengan orang yang teman kita ataupun orang di samping rumah. Dia enak, posisi dia itu mampu, tapi kita membandingkan, selalu saja membandingkan. Membandingkan begini loh geng. Dalam tahap itu kita sih sama-sama bisa, ya toh. Lalu kita membandingkan kekayaan dia dengan kekayaan kita, misal, ya toh. Di sini kita terlalu memikirkan banget sih sebenarnya. Pemikiran yang kayak gini nih kita nggak perlu banget. Kita intinya itu harus benar-benar bersyukur geng dengan apa yang kita punya. Jadi kita nggak perlu untuk membanding-bandingkan dengan mereka yang lebih dari kita. Terkadang tuh kita membandingkan ya, oh dia punya berlian 5.000 karat. Aku harus punya juga yang seperti ini. Aku harus punya juga. Otomatis kan dari perbandingan kita memulai, kita memikirkan. Dari kita pengen bagaimanapun kita harus punya yang seperti itu. Berlian 5.000 karat. Sama, biar kita perbandingannya itu setara, biar kita sama. Jadi ada teman kita yang bajunya tuh super mewah, super mahal. Lalu kita membandingkan lagi, baju dia lebih mahal daripada aku harus lebih nih, aku harus lebih. Selama kita tidak mempunyai uang lebih, kita gak perlu untuk seperti itu geng. Kita gak perlu banget. Biarlah mereka dengan tampilan mereka, kita dengan tampilan kita. Yang penting itu kita bersyukur geng. Jadi pemikiran yang tidak perlu banget pada diri kita, pemikiran yang tidak perlu banget tuh geng, yang seharusnya pemikiran itu harus kita jauhkan dari diri kita untuk membanding-bandingkan diri kita kepada orang sekitar kita. Ya itulah geng, yang akhirnya terpicu gaya kita yang membuat kita pengennya hidup secara hedonis. Kita terjerumus lagi dengan cara kehidupan yang
hedon, geng. Di sini kita harus benar-benar memikirkan inilah kita, inilah kehidupan kita, dan inilah kita dengan apa adanya, dan kita bisa bersyukur. Harusnya begitu loh, geng. Ya toh, jika kita pemikiran kita tadi kita membanding-bandingkan, kemudian akhirnya lahirlah kehidupan kita yang pengennya itu kita dibilang sebagai orang yang hedon. Padahal kemampuan kita itu rata-rata menengah, tidak super tinggi, ya toh. Jika mereka super tinggi, mereka super kaya, mereka super banget dengan 7 turunan tidak pernah habis harta mereka. Itu wajar kalau mereka berkelakuan untuk hedon, mereka berposisi untuk berpoya-poya, itu wajar banget. Tapi kalau kita memang kita cuma standar, lalu kita kemudian bergaya hedon, itulah pemikiran kita yang bodoh banget tuh, geng. Terkadang ada aja orang yang suka pengen tampil beda, pengen tampil lebih baik dari mereka, pokoknya pengen memperlihatkan segala hal yang lebih mewah gitu kepada teman-teman di sekitar, padahal mereka sendiri tidak memikirkan. Tapi kenapa kita harus pengen begitu? Hanya pengen dibilang kita itu adalah hedon, orang yang super mewah, super banyak uang gitu. Tapi dengan nilai uangnya tuh kerja kita cuma standar, bahkan penghasilan kita minim. Dan ujung-ujungnya apa, gengs? Kita ngutang ke rentenir, ngutang ke sana kemari, hanya pengen dibilang hedon. Jadi kelakuan kita yang suka ngutang-ngutang, kita tidak dilihat teman ya, itu belum terbongkar. Nanti ada saatnya akan terbongkar loh, geng. Kita malu sendiri, super malu sekali loh, geng, kalau sudah semuanya itu terbongkar tentang utang-utang kita. Aduh, bagaimana ini? Jadi, geng, kalau kita cuma hidup kita itu dengan penghasilan yang cuma menengah, kita nggak bisa untuk berpoya-poya. Jadi jangan pernah untuk menuruti mereka yang lebih, geng. Kita itu jalannya apa adanya, dan kita kalau bisa semuanya itu kita lakukan dengan super sederhana. Jadi kita tuh nggak perlu untuk yang terlalu wah itu nggak perlu banget tuh, geng. Hanya dengan pemikiran hedon itu hanya berlaku bagi mereka yang high class, mereka yang kelas atas, dan mereka yang hartanya itu tidak pernah habis 7 turunan loh, geng. Jadi kamu yang kamu yang cuma penghasilannya standar menengah, tidak perlu untuk berpikiran hedon, geng. Kebanyakan banyak sih aku menemuin orang-orang yang tidak pantas seperti ini, menemuin orang-orang yang berlaku seperti ini. Waktu kita ketemu wow, mewah, elegan. Ternyata setelah kita berteman beberapa bulan, beberapa tahun, akhirnya kita tahu ternyata uangnya hasil begini, uangnya hasil ngutang. Dan semuanya sudah terlanjur gaya hedon dia. Dia berpoya-poya membelikan ini, membelikan itu untuk teman-teman dia, untuk sang guru, untuk sang apa. Pokoknya biar kita bisa dipanggil dan dilihat, orang kaya. Ya, makanya, geng, kita nggak perlu banget untuk berpenampilan hedon. Ngapain? Kalau kita cuma uang dengan standar, kita pengen berpenampilan hedon, nggak perlu, geng. Jauhkan pemikiran yang pengen hidup seperti orang-orang yang hedon sana. Nggak perlu. Cukup mereka yang di atas, mereka yang super kaya, dan mereka high class, mereka bersikap untuk hedon, it's okay, itu hak mereka karena mereka mempunyai kekayaan yang lebih. Tapi di antara mereka para yang kaya-kaya juga, geng, terkadang mereka bisa hancur dengan diri mereka juga. Hanya itu yang sering terjadi, perbandingan membanding-bandingkan tentang kekayaan dia dengan kekayaan dia, padahal mereka itu sama-sama hedon, kan? Tapi mereka ada salah satunya membanding-bandingkan, dia itu levelnya begini, aku harus begini. Akhirnya kan kita hancur juga. Makanya kita tidak perlu untuk membanding-bandingkan tentang diri kita kepada teman kita. Kita syukuri kita keadaan kita seperti ini. Dan kemudian jangan pernah untuk menjatuhkan diri kamu kepada pemikiran yang hedon, gitu. Hedonisme
membuat kita benar-benar hancur, geng. Ini pemikirannya benar-benar hancur yang membuat kita akan selamanya menyesal. Apalagi di saat tunggakan utang itu makin menjadi. Akhirnya apa yang terjadi? Rumah kita terjual, geng. Dan ini akhirnya predikat hedon itu menghilang dengan diri kita. Iya toh? Makanya jauhi hal yang seperti ini loh, geng. Dan setelah kita bersikap hedon tadi, geng, kita ketahuan bahwa kita, ciri khas kita seperti ini ternyata. Lalu atas semua penghinaan orang lain kepada diri kita, semuanya itu kan berasal dari diri kita sendiri toh. Kita sendiri yang memulai, dan akhirnya perkaranya orang menghina kita, orang menertawakan kita, itu semuanya karena datang pada diri kita loh, geng. Dan kemudian kita tidak pengen untuk membuat diri kita sadar, dan kita tidak pengen membuat hal yang sudahlah, biarkan mereka berbicara, biarkan mereka menghina, biarkan mereka menertawakan. Jarang banget ada seperti ini. Pasti ujung-ujungnya dia tidak pengen untuk memaafkan. Jadi, geng, pemikiran kamu yang seperti ini hapuskan. Jika kamu tidak bisa memaafkan kesalahan orang lain, geng, pada diri kamu, ini bakalan menambah segala macam penyakit lagi kan pada diri kita. Lihat, pemikiran kita yang tidak bisa mengampuni kesalahan orang lain, geng. Hanya dia menertawakan kita, hanya dia cuma menyinggung kita karena kesalahannya datang dari kita juga. Jadi kita akhirnya kepikiran lagi, geng. Ini pemikirannya benar-benar menghancurkan. Jika kita tidak bisa mengampuni orang lain yang berbuat salah kepada kita, ataupun teman yang berbuat salah kepada kita, kita tuh nggak bisa ngampunin kan, geng. Otomatis satunya itu silaturahmi itu udah putus. Dan kita nggak tahu dengan kehidupan kita masa depan, geng. Siapa tahu kita itu nanti tahu-taunya dia menolong kita, tahu-taunya dia banyak memberikan hal yang baik untuk kita. Apa kabar dengan kata-kata kita yang dulu kita gak pernah untuk mengampuni, dan kita membenci selamanya, dan kita gak pengen untuk berbuat baik dengan dia. Ini pemikiran yang jahat banget, yang membuat diri kita itu nantinya akhirnya tuh hancur, benar-benar berkeping. Toh kita memikirkan benci dendam, akhirnya kan jadi benci dendam, akhirnya toh kita sakit kan. Akhirnya kita kepikiran, ini membuat mental kita itu down banget, geng. Makanya itu kita nggak perlu banget untuk berlaku hal seperti ini. Nggak perlu banget. Makanya siapapun yang berbuat salah kepada kita, geng, kita wajib untuk mengampuni agar kita tidak punya gen dan saraf kita yang menjadi pemicu naik darah, dan akhirnya kita sakit, dan akhirnya semuanya terjadi hal yang tidak kita inginkan bertambah lagi kan. Makanya itu gak perlu kita untuk membuat seperti ini. Kita belajar dan berusaha harus ikhlas, sabar, dan kita mengampuni semua apa yang dibuat oleh teman kita ataupun orang lain yang telah berbuat kesalahan pada kita. Ampuni, maafkan. Ini adalah hal yang terbaik loh, geng. Karena dengan cara kita memaafkan, kita tidak akan pernah bisa untuk memikirkan lagi, kita akan bisa tersenyum dengan lega loh, geng. Coba kita tidak bisa mengampuni, kita tidak bisa memaafkan, setiap hari, setiap detik, selalu saja, it's always saja. Dan kita cuma memikirkan, akhirnya kita stres sendiri kan. Makanya jangan pernah kita membuat hal seperti ini. Ini pemikiran yang sangat membuat kita hancur, geng. Kehidupan kita itu hancur banget, geng. Jadi gak perlu banget sih. Dan kebanyakan, geng, mereka yang tidak bisa mengampuni kesalahan orang lain itu, gengs, mereka itu adalah orang yang bersifat keras. Mereka itu orang yang tidak pokoknya orang yang tidak pernah mengakui kesalahan, dan dia selalu mengatakan bahwa dirinya lah paling benar, dan dirinya lah paling benar. Jika hal seperti ini terjadi pada kita, geng, kita selalu mengatakan bahwa kita paling benar dalam situasi apapun, dan dalam komunikasi apapun, dalam dialog apapun, di saat kita ngumpul atau apa, kita selalu ngeres, kita ngeyel bahwa kita paling benar. Padahal segala sesuatu yang
ucapan kita yang tidak kita saring ataupun pengetahuan kita yang minim dan kita tidak masuk dalam level kepintaran, bahkan kita baru pertama kali juga kita merasakan hal seperti itu, dan kemudian kebetulan mereka membahas, lalu kita mengeras bahwa kita lah paling benar, kita dengan pendapat kita selalu mengeraskan. Ini terlalu ini banget, geng. Ini terlalu tidak baik banget. Karena dalam hal ini kita yang selalu merasa pengennya tuh benar, kita paling benar. Ini yang menimbulkan emosi kita, geng. Emosi kita tuh muncul dan akhirnya terjadi debat yang benar-benar kenceng. Dan akhirnya emosi makin menjadi, makin berapi, dan akhirnya terjadi pemusuhan. Disitulah, geng, ternyata akhirnya kita tidak bisa untuk memaafkan orang lain. Makanya di sini, geng, gak perlu untuk berkata paling benar. Kita harus menyadari pada diri kita, apapun dalam kehidupan, apapun dalam kelompok, dan apapun itu dalam segi bermacam-macam hal dalam kehidupan ini, ada yang berpendapat begini. Kita seandainya pun perkataan kita itu kita merasa benar, dan kemudian orang lain berpendapat begini, dan dari 10 orang itu ada 6 atau 7 orang berkata begini yang beda dengan kita, oke, kita tidak perlu untuk kenceng. Kita nggak perlu untuk berkata, oh, kata aku benar, gitu. Nggak perlu banget, geng. Nggak perlu banget. Ini sesuatu hal yang menimbulkan emosi banget, geng, yang membuat kita nantinya terpicu, dan akhirnya amarah kita, darah kita naik, dan kita stroke, geng. Gak perlu banget. Jadi ini adalah salah satu pemikiran kita yang membuat kita hancur. Jadi gak perlu untuk membuat diri kita paling benar, merasa paling benar itu gak perlu banget, geng. Karena di atas yang benar masih ada yang benar. Jadi sadar kita, gak perlu untuk seperti itu. Gak perlu banget, geng. Jadi buang perasaan kita yang mengatakan bahwa kita adalah paling benar. Buang, tenggelamkan, geng, tenggelamkan. Gak perlu banget. Dari perkataan kita yang ngeyel, kita merasa kita paling hebat, kita paling pintar, kita paling benar, merasa dari situ, geng, akhirnya kita bisa menjadikan perilaku kita menjadi orang lain. Di sini hal yang membuat kehancuran lagi, karena kita tidak terima, kan, dengan perkataan dari obrolan tadi yang kita debat tadi. Kita tidak pengen mereka tuh menang, dan maunya tuh kita yang menang, bahwa perkataan kita itu adalah benar. Dan akhirnya karena kita cemburu, karena kita emosi lantaran perkataan kita itu nggak dipakai dan kita dikatakan salah, dan akhirnya timbul dan muncul sebuah perilaku pemfitnahan, geng. Di sini kita akan menjadi orang lain, dan kita akan ngomong ke A, ke B, ke C. Si A bilangnya begini, dan aku tuh pernah begini, dan akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya terjadi pemfitnahan, dan kita di sini posisi kita menjadi orang lain, geng. Menjadi yang kita tadi kan kencang-kencang kan tadi sama si A dalam debat, dan karena kita nggak mau terima dengan keputusan debat itu, kita merasa paling benar, dan akhirnya kita menjadi orang lain, dan lalu kita memfitnah, dan kemudian kita membuat hal seperti ini. Kita mencoba untuk menjatuhkan dia. Kita mencoba untuk, mungkin kita akan ngambil akun dia, mungkin kalau kita tahu passwordnya, lalu kemudian kita berlaku seolah itu adalah kita sendiri. Dan kita pun bisa menjadi orang lain dengan begini. Kamu nelpon kepada orang lain, menchat bahwa mengatakan si A adalah begini, dia pengen ngutang begini, dia pengen uang begini, mengatasnamakan dia, padahal itu adalah kita. Itu menjadi orang lain yang bakalan nanti membuat diri kita hancur, dan kemudian akhirnya bukti nyata bahwa kesalahan itu tidak pada A, dan kesalahan itu pada kita, karena kita menjadi diri dia di saat kita pengen melakukan pemfitnahan hanya karena kita tidak terima kalau kata-kata kita itu tidak dimasukkan, kalau kata-kata kita itu tidak diterima karena kita merasa tadi paling benar, kan. Makanya itu, geng, akhirnya kita menjadi orang lain, dan kemudian kita melakukan pemfitnahan. Sesuatu hal yang tidak kita buat-buat seolah-olah itu menjadi perilaku dia, padahal
Di sini kita di balik layar. Makanya geng, akhirnya setelah ketahuan apa yang terjadi, mungkin ada yang mengadukan ke polisi, mungkin kita masuk penjara. Dan ini benar-benar membuat kehidupan kita itu hancur geng. Makanya berikan kehidupan kita yang sejati. Minimkan pemikiran kamu jika saat kamu meledak menjadi amarah, dan di saat kamu pengen hal yang lebih padahal kita tuh tidak nyampe. Makanya itu kita wajib untuk bersyukur geng. Kita membuat sesuatu halnya itu menjadi lebih enak pada kehidupan kita agar kita bisa menjadi damai geng. Dan kemudian agar hidup kita itu tidak pernah untuk menjadi hancur geng. Jadi ini aja ya geng, bagian-bagian kehidupan kita yang tak perlu untuk kita pikirkan, bahwa ini adalah pemikiran yang salah yang bakalan menghancurkan kehidupan kita selamanya geng, bahkan memberi cacat nama kita untuk selamanya. Ya udah geng, thank you ya yang udah nonton, thank you, dadah.